Bapak Ibu udah tahu semua nggak tata cara isolasi mandiri? Kira-kira gimana? Udah mungkin udah pernah tahu ya. Jadi tujuan isolasi mandiri itu apa yang penting? Ya, isolasi mandiri. Ini juga yang cerita Bu Dokter, saya udah nggak ada nih Bu Dokter Aisyah nih guru saya, sama Bu Dokter Pak Dokter di Lampung. Tujuan isolasi mandiri adalah pertama adalah untuk mencegah COVID yang di tubuh kita menularkan kepada orang lain. Itu tujuan utamanya. Yang kedua adalah karena tubuh kita terpapar COVID, maka stamina tubuh kita akan drop. Sehingga dengan isolasi mandiri mencegah tubuh kita terpapar oleh virus yang lainnya, Bapak Ibu. Virus kena tipes atau virus yang lainnya, karena tubuh kita lagi drop, Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Yang ketiga adalah tujuannya adalah untuk merecover imun kita. Tujuannya seperti itu, untuk merecover imun kita supaya imun kita kembali normal, sehingga bisa membunuh COVID yang ada, virus yang ada di tubuh kita. Jadi tujuan isolasi mandiri supaya kita tidak menularkan ke orang lain, supaya kita tidak ketularan virus yang lainnya gitu Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah supaya tubuh kita kembali merecover tubuh kita gitu. Itu tujuannya. Caranya bagaimana pada saat kita melakukan isolasi mandiri? Kalau kita satu rumah ya, satu rumah ada 5 orang. Yang pertama adalah semuanya harus pakai masker Bapak Ibu di dalam rumah itu. Gitu, semuanya harus pakai masker dalam rumah itu. Kemudian seandainya ada yang terpapar 2 orang, dua-duanya tidurnya terpisah, apalagi dengan yang sehat. Gitu Bapak Ibu. Tidurnya terpisah dengan yang sehat, yang sakit dan sakit juga terpisah. Kemudian kalau bisa sedikit mungkin terjadi kontak fisik atau kontak tubuh ya. Kalaupun ketemu ya jaraknya tetap 1 meter, jaga jarak Bapak Ibu. Ya, dulu pada saat saya isolasi mandiri, saya di kamar sendirian Bapak Ibu. Dispenser terus di kamar. Istri saya ngasih makan saya itu melalui jendela. Buka jendelanya, ini Pak makan gitu. Udah selesai saya taruh lagi piring-piringnya, diplastikin khusus, sama istri saya diambil, langsung dicuci pakai air hangat, air panas dicuci. Jadi taruh lagi Bapak Ibu. Ya. Kemudian baju-baju kita yang habis dipakai sama orang yang terpapar COVID segera dipisah, jangan digabung dengan bajunya yang sehat. Dicuci tersendiri, langsung direndam dengan sabun. Karena kan COVID katanya nggak tahan sama sabun. Langsung direndam pakai sabun, langsung dicuci Bapak Ibu. Kemudian alat-alat makan kita juga jangan dicampur adukan dengan yang lainnya. Gitu. Kemudian kalau kita isolasi mandiri, tempat apa sih yang paling rawan menularkan? Itu di kamar mandi Bapak Ibu. Paling rawan menularkan adalah di daerah kamar mandi. Kenapa seperti itu? Yang terpapar COVID kan keluar dari kamar, masuk kamar mandi kan megang handle apa namanya itu, pintu kan, masuk kamar mandi. Kemudian pakai ciduknya. Kemudian kalau mau ke toilet, buang air besar, pegang buat buat anunya bersihin ya. Kemudian nusuk itu depan untuk buang airnya. Kemudian keluar lagi, sikat gigi, itu depannya jadi satu seperti itu. Itu adalah tempat yang paling rawan menularkan COVID katanya. Jadi kalau kita isolasi mandiri, kita perlu concern di daerah kamar mandi situ Bapak Ibu. Nah, apa yang perlu dilakukan seperti itu ya, kita perlu punya sebentar saya ambil sebentar ya. Kita perlu punya ini Bu, alat semprot, disinfektan Bu, alat semprot. Apa kondisinya gitu, mungkin sabun atau apa. Jadi pada saat kita masuk kamar mandi, hand
pegangan tangan disemprotin, dibersihin. Ya kemudian semua dibersihin, gitu Bapak Ibu, supaya kita tidak tertular Bapak Ibu. Ini perlu punya kita, kalau kita di kamar mandi perlu dibersihin semuanya itu. Kalau orang yang terpapar habis masuk kamar mandi, yang sehat harus segera membersihkan kamar mandi itu Bapak Ibu. Disemprotin semuanya, yang punya kans dipegang sama yang sakit Bapak Ibu. Itu. Nanti kemudian apa yang perlu dilakukan selanjutnya? Kalau udara panas, matahari keluar, berjemur. Ya berjemur, ya jam 9 sampai jam 10. Itu supaya badan kita kembali sehat. Apalagi yang perlu kita lakukan pada saat isolasi mandiri, makan yang banyak, yang kenyang Bapak Ibu. Ya, lawan itu mulut pahit. Pak Mijan pernah merasakan kan? Kalau kena COVID itu mulutnya pahitnya bukan main. Ya, Pak Mijan itu adalah seorang COVID juga mantan COVID. Ya, mulutnya pahitnya bukan main Bapak Ibu. Hobi saya itu makan nasi goreng di Solaria, maaf ya. Biasanya 4 jam nggak nyampe, habis langsung. Ini hampir 1 jam nggak habis-habis. Kermit gitu. Rasanya mulutnya nggak enak makannya itu lebih. Tapi kalau kita terpapar COVID, pas isolasi mandiri, makan yang banyak, anggap aja makanan tobat. Wah, kenyangin pokoknya itu. Gitu. Kasih buah-buahan, ya. Tapi jangan buah-buahan yang membuat batuk, seperti contohnya rambutan, kan ada getahnya, bikin batuk gitu loh itu. Kemudian lakukan terapi minyak kayu putih, gitu loh itu. Caranya bagaimana ya? Pakai masker, maskernya itu ditetesi minyak kayu putih, kita pakai Bapak Ibu. Ya, kemudian minum air teh, pakai madu, pakai jeruk lemon, kasih tetesin minyak kayu putih. Kalau bisa jangan minum, dikurangi minum gula putih, gula kristal. Karena kalau kita terpapar COVID itu sini gatel. Dengan minum air gula putih itu memancing kita untuk batuk Bapak Ibu. Memancing kita untuk batuk. Makanya kita kalau bisa pakai madu. Seperti itu. Seperti itu kontinu terus. Kemudian minum obat-obatan yang diberikan sama dokter Salmon, apa namanya itu, obat turun panas, ya, vitamin E, vitamin C, vitamin D, obat antivirus, antibiotik, obat batuk, itu dimakan dengan serius Bapak Ibu. Itu mungkin apa namanya, caranya kita menghandle pada saat kita menjalani isolasi mandiri Bapak Ibu.